Selamat siang, saya Indra Bijaro Mohorbo dari kelas meteorologi 7A dan rekan saya Muhammad Farhan. Di sini kami akan membahas mengenai fakta meteorologi di Laut Cina Selatan. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah meteorologi maritim. Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan itu semakin menarik untuk dibahas karena selalu menjadi sengketa antara negara Cina dan negara-negara di Asia Tenggara. Laut Cina Selatan ini merupakan laut terluas dan masih merupakan bagian dari Samudra Pasifik. Laut ini terbentang dari Selat Karimata hingga ke Selat Taiwan. Menurut informasi yang kami dapat dari Wikipedia, laut ini memiliki luas 3.500 km persegi. Laut ini juga menjadi jalur perdagangan internasional dan jalur berlayar. Hal itu membuat Laut Cina Selatan ini dilewati sampai 1/3 dari kapal yang ada di dunia. Yang lebih menariknya lagi, Laut Cina Selatan ini memiliki makhluk hidup yang sangat beragam yang dikatakan mampu untuk menopang pangan bagi masyarakat yang ada di Asia Tenggara. Laut Cina Selatan ini juga memiliki mineral yang cukup tinggi, minyak bumi dan gas yang sangat kaya. Jika kita lihat dari maps Laut Cina Selatan, Laut Cina Selatan itu kurang lebih di sini, di wilayah ini, dan batas-batasnya itu di sebelah utara ada Tiongkok, Cina, Hong Kong. Selanjutnya di sebelah barat ada Vietnam, Kamboja, dan Semenanjung Malaya. Di sebelah timur ada Filipina. Di sebelah selatan ada Brunei Darussalam, ada Indonesia, tepatnya Kalimantan dan Pulau Bangka. Menurut catatan dari Wikipedia, di daerah Laut Cina Selatan ini terdapat ratusan pulau kecil yang kurang lebihnya ada 250 pulau kecil. Indonesia masih memiliki beberapa wilayah yang masuk ke dalam kawasan Laut Cina Selatan. Wilayah itu adalah Kepulauan Natuna, yang beberapa saat lalu nyaris diklaim oleh Tiongkok. Kawasan Laut Cina Selatan memang dikenal sangat menyeramkan. Bahkan dalam beberapa tahun sudah ada ratusan kecelakaan kapal yang ada di sana. Menurut sebuah cerita, kawasan ini sangat angker dan berbahaya. Bahkan keangkerannya melebihi segitiga Bermuda yang sudah sangat terkenal di seluruh dunia. Kawasan Laut Cina Selatan memiliki iklim yang sangat tidak stabil. Bahkan setiap saat bisa terjadi badai yang mengakibatkan banyak sekali kapal bahkan pesawat runtuh ke lautan. Ini di video cuaca buruk ini, kecepatan angin yang gua rekam di video itu menunjukkan kalau Beaufort Scale saat itu adalah di skala 7. Nah, Beaufort Scale 7 ini termasuk ke dalam moderate gale. Moderate gale ini udah termasuk cuaca buruk banget gitu. Dan itu hampir sama kayak kondisi gua saat ini. Kalau kalian kalian lihat di kamera, itu kamera gua goyang-goyang nih. Karena sekarang ini pun gua masih berada dalam cuaca buruk, dan mungkin kalian saat ini dengar suara berisik-berisik dari sekitar ruangan yang gua, dari kamar gua ini, dari ruangan gua syuting ini, itu karena barang-barang di kamar gua ini pada bergeser gitu akibat cuaca buruk ini. Nah, bedanya cuaca buruk saat itu dan cuaca buruk saat ini adalah kalau saat ini cuaca buruk di kapal gua di daerah sini tuh termasuk ke dalam Beaufort Scale 8, hampir masuk 8. Kita round up jadi 8. Dan bedanya juga, waktu itu gue ngelewatin cuaca buruk itu cuma 1 hari. Tapi saat ini gue udah 3 hari dalam keadaan cuaca buruk. Baik, di sini kami memperoleh informasi dari KNKT, namun data yang kami peroleh itu masih data tahun yang lama, itu pada tahun 2003 sampai tahun 2008.
dapat dilihat grafik kecelakaan kapal di Indonesia seperti gambar di samping. Itu data kecelakaan kapal di Indonesia yang tertinggi terjadi pada tahun 2007 mencapai 150 kejadian, dan yang terendah pada tahun 2003 mencapai 71 kejadian kapal yang mengalami kecelakaan. Selanjutnya ini merupakan grafik faktor yang menjadi penyebab dari kecelakaan kapal yang ada di Indonesia selama tahun 2003 sampai tahun 2008. Menariknya bahwa pada tahun terakhir 2007 sampai 2008 faktor yang mendominasi kejadian kecelakaan kapal di Indonesia itu adalah alam. Itu pada tahun 2007 ada 60 kejadian dan tahun 2008 ada 75 kejadian. Baik, berikut merupakan grafik kecelakaan kapal berdasarkan kategorinya. Dalam hal ini dikategorikan kapal tenggelam, kapal terbakar, dan kapal kandas. Perlu disampaikan bahwa kategori tersebut tidak sepenuhnya disebabkan oleh satu faktor saja, namun ada faktor cuaca maupun faktor teknis lainnya. Di sini bisa saja kapal tenggelam atau kapal yang kandas atau kapal yang terbakar itu disebabkan oleh faktor cuaca yang ekstrim atau visibility yang sangat rendah. Dari grafik ini dapat dilihat bahwa pada tahun 2007 itu kapal tenggelam mendominasi, itu sebanyak 63 kejadian, dan yang menarik lagi juga dan cukup menarik juga pada tahun 2005 itu terdapat kejadian kapal terbakar sebanyak 36 kejadian. Kita sadari bahwa Indonesia itu cukup luas dan memiliki laut yang luas. Untuk kejadian kecelakaan kapal itu dibagi menjadi 3 bagian: Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Kita sadari juga bahwa Laut Cina Selatan itu berada di wilayah Indonesia bagian barat. Dari diagram di samping, kejadian yang mendominasi itu terjadi di Indonesia bagian barat. Kami juga menemukan fakta menarik dari KNKT, yaitu setelah kami telusuri kami mendapatkan informasi yang lebih update. Itu fakta penyebab utama kecelakaan kecelakaan di pelayaran, di bidang pelayaran pada tahun 2016 sampai 2020 dapat dilihat pada tabel. Yang mendominasi itu ada faktor teknis dan faktor manusia. Untuk faktor alam atau cuaca itu hanya ada satu kejadian, yaitu pada tahun 2017. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan dari kelas meteorologi 7A. Di sini saya akan menjelaskan tentang apa itu siklon tropis. Siklon tropis merupakan badai dengan kekuatan yang besar. Radius rata-rata siklon tropis mencapai 150 hingga 200 km. Siklon tropis terbentuk di atas lautan luas yang umumnya mempunyai suhu permukaan air laut hangat lebih dari 26,5 derajat Celcius. Angin kencang yang berputar di dekat pusatnya mempunyai kecepatan angin lebih dari 63 km per jam. Secara teknis, siklon tropis didefinisikan sebagai sistem tekanan rendah non-frontal yang berskala sinoptik yang tumbuh di atas perairan hangat dengan wilayah perawanan dan kecepatan angin maksimum setidaknya mencapai 34 knot, lebih dari setengah wilayah yang mengelilingi pusatnya, serta bertahan setidaknya 6 jam. Oke, Kak. Daerah pembentukan siklon tropis mencakup Atlantik Barat, Pasifik Timur, Samudra Hindia bagian selatan, Samudra Hindia bagian utara, Australia, dan Pasifik Selatan. Sekitar 2/3 kejadian siklon tropis terjadi di bagian belahan bumi utara. Sekitar 65% siklon tropis terbentuk di daerah antara 10 derajat sampai 20 derajat dari ekuator. Hanya 13% siklon tropis yang tumbuh di daerah lintang 20 derajat, sedangkan di daerah lintang rendah dari 0 derajat sampai 10 derajat seperti wilayah Indonesia, siklon tropis jarang terbentuk.
Siklon tropis dapat menimbulkan dua dampak, yaitu dampak langsung dan dampak tidak langsung. Dampak langsung dari siklon tropis adalah dampak yang dirasakan oleh wilayah yang dilalui oleh siklon tropis, seperti gelombang tinggi, badai, air pasang secara tiba-tiba, hujan, serta angin kencang. Sedangkan dampak tidak langsung dari siklon tropis adalah dampak yang dirasakan oleh wilayah-wilayah yang berada di sekitar daerah tumbuhnya siklon tropis. Contoh dari dampak tidak langsung siklon tropis adalah terbentuknya daerah hubungan angin, terbentuknya daerah gelombang angin, dan membentuk daerah defisit kelembapan. Selain siklon tropis, fenomena Cold juga mempengaruhi kondisi cuaca dan iklim di wilayah Laut Cina Selatan. Cold merupakan penjelaran massa udara dingin dari Laut Cina Timur yang bergerak menuju Laut Cina Selatan dan dapat sampai ke wilayah maritim Indonesia, bahkan melewati ekuator. Massa udara dingin ini dapat diidentifikasi dari perbedaan tekanan atau indeks tekanan dan perbedaan kecepatan angin yang signifikan atau indeks angin. Cold surge ini dapat mengakibatkan penambahan intensitas curah hujan atau fenomena curah hujan di wilayah yang dilaluinya dan dapat meningkatkan kecepatan angin serta meningkatkan tinggi gelombang pada wilayah yang dilaluinya. Dapat dilihat pada gambar di samping antara kecepatan angin periode DCF yang normal seperti gambar di samping dan berikut merupakan gambar gambar kecepatan angin yang hanya pada hari-hari kejadian cold surge. Dapat dilihat bahwa memiliki pola kemiripan yang cukup tinggi dan memiliki kemiripan yang cukup tinggi, dan gambar yang satunya lagi merupakan gambar yang hari-hari tanpa adanya kejadian cold surge. Dapat dilihat bahwa penyumbang rata-rata curah hujan, rata-rata kecepatan angin di periode NDJF itu dipengaruhi oleh kejadian cold surge. Selanjutnya adalah fenomena Borneo Vortex. Menurut jurnal yang ditulis oleh Dita dari instansi Lapan pada tahun 2018 di jurnal Faktulia yang berjudul tentang sekilas tentang Borneo Vortex. Borneo Vortex merupakan suatu pusaran sirkulasi siklonik yang ada di wilayah Kalimantan. Dan Borneo Vortex ini merupakan menjadi karakteristik khas yang ada pada Laut Cina Selatan. Dapat dilihat proses pembentukan dari Borneo Vortex yang mana sebenarnya merupakan gambaran di mana Borneo Vortex itu belum terjadi secara seutuhnya, dan satunya lagi merupakan Borneo Vortex yang sudah terbentuk seutuhnya. Dapat dilihat bahwa kejadian Borneo Vortex ini lebih berpengaruh di wilayah Kalimantan bagian selatan, namun tidak terlalu signifikan di wilayah Kalimantan bagian timur. Tentunya adanya sirkulasi ini akan mengakibatkan peningkatan curah hujan atau cuaca bermakna di wilayah Kalimantan bagian barat maupun di wilayah Laut Cina Selatan. Dan itu juga akan berpengaruh pada kejadian cuaca signifikan seperti hujan dengan intensitas tinggi maupun adanya angin kencang dan peningkatan gelombang laut di wilayah Laut Cina Selatan. Tentunya hal ini akan menjadi perhatian untuk para pengguna atau user, terutama pada kapal-kapal yang berlayar di wilayah Laut Cina Selatan. Borneo Vortex juga sering dikaitkan dengan fenomena cold surge, yang mana fenomena cold surge dapat meningkatkan intensitas dari Borneo Vortex yang kemudian berdampak pada peningkatan curah hujan di wilayah Indonesia maupun kejadian-kejadian cuaca ekstrim. Hal itu juga kemungkinan terjadi di perairan Laut Cina Selatan. Selanjutnya adalah fenomena MJO atau Median Julian Oscillation. MJO merupakan penjelaran massa udara basah atau yang dapat menyebabkan aktivitas konvektif yang menjalar dari barat ke timur di wilayah ekuator. Penjelaran ini
memiliki kecepatan rata-rata 5 meter per sekon. Dan untuk MJO sendiri itu dibagi menjadi 8 fase 1-8, yang mana fase 3-4-5 akan mempengaruhi wilayah Indonesia dan 3-4 akan mempengaruhi wilayah Indonesia bagian barat. Tentunya MJO ini akan mempengaruhi aktivitas konvektif dan fenomena cuaca yang ada di wilayah Indonesia. Pada fase 3 dan 4 itu akan mempengaruhi aktivitas konvektif di wilayah Indonesia bagian barat dan akan mendukung terjadinya fenomena-fenomena cuaca seperti hujan dengan intensitas yang tinggi maupun faktor cuaca dan maupun fenomena cuaca lainnya. Selain itu, MJO juga akan mempengaruhi tinggi gelombang signifikan untuk wilayah Indonesia atau MJO ini akan mempengaruhi parameter oceanografi yang ada di Indonesia. Mana parameter oceanografi ini sangat penting untuk dunia pelayaran atau perkapalan. MJO ini akan mempengaruhi gelombang signifikan, itu terutama di wilayah Laut Cina Selatan. Dapat dilihat bahwa tinggi gelombang signifikan itu terlihat relatif lebih tinggi daripada wilayah lainnya. Terus adalah kenaikan muka air laut yang muncul selama siklon tropis. Badai yang besar atau yang sering dikenal sebagai topan. Badai tersebut menghasilkan angin yang kuat sehingga mendorong angin ke pesisir. Angin ini mendorong permukaan air yang selanjutnya akan menyebabkan banjir. Hal inilah yang menyebabkan storm surge sangat berbahaya bagi masyarakat pesisir. Salah satu faktor penting dalam pembentukan storm surge yaitu tekanan atmosfer. Secara fisik, tekanan atmosfer membantu air menggembung di bagian tengah, sehingga bersama dengan angin menambah kenaikan permukaan laut. Ketinggian air dapat mencapai 10 meter jika storm surge terjadi bersama dengan pasang surut tertinggi. Selain itu, kemiringan pesisir juga sangat berpengaruh, sehingga air dapat dengan mudah membanjiri pesisir yang landai dibandingkan yang kemiringannya tajam. Dari fakta menarik tentang Laut Cina Selatan yang sudah dijelaskan sebelumnya, terutama dalam bidang cuaca dan iklim di wilayah Laut Cina Selatan, membuat informasi cuaca dan iklim sangat diperlukan oleh pengguna atau kapal yang berlayar yang melintasi wilayah tersebut, yaitu wilayah Laut Cina Selatan. BMKG sendiri atau selaku badan bertanggung jawab untuk menangani cuaca di Indonesia menyediakan layanan informasi maritim. Itu dapat diakses dari BMKG Maritim, dan ini menyediakan informasi cuaca tinggi gelombang selama 7 hari ke depan. Selama 7 hari ke depan dapat dilihat bahwa Laut Cina Selatan itu memiliki tinggi gelombang signifikan sampai 6 meter, cukup tinggi. Ini sampai tanggal 7 hari ke depan. Selain itu, informasi juga dapat dilihat dari perakiraan dan area pelayanan. Ini sampai 4 hari ke depan. Untuk Laut Cina Selatan itu dapat kita lihat bahwa disediakan informasi cuaca, angin, dan gelombang. Disediakan juga peringatannya, kondisi sinoptik, dan perkiraannya. Selain dari BMKG Maritim, para pengguna juga dapat menggunakan BMKG Sniper. Sini dapat memilih miliknya untuk melihat kondisi cuaca maupun angin di daerah pelayanan, terutama di wilayah Laut Cina Selatan. Kalau kita lihat anginnya cukup tinggi,
pada wilayah ini mencapai 34 sampai 48 knot yang bergerak ke arah barat daya. Ini juga berlaku perakirannya. Dan dapat memilih jenis model yang disediakan. Selain itu, BMKG juga menyediakan aplikasi mobile yaitu Pro. Ini dapat diunduh kurang lebih seperti ini. Dapat diunduh di desktop. Baik, di sini saya akan mencoba untuk membuka aplikasi Info BMKG yang sudah saya install dari Play Store. Kurang lebih tampilan awalnya seperti ini, dan untuk informasi meteo maritim teman-teman dapat melihat dapat melakukan seperti tadinya. Nah, untuk Laut Cina Selatan itu kurang lebih untuk wilayah pelayanan Laut Natuna Utara dapat melihat detailnya. Disediakan informasi waktu berlakunya, kondisi cuacanya pada saat ini hujan ringan, terus gelombangnya, anginnya, dan arahnya, serta untuk peringatannya disediakan dan kondisi sinoptiknya kurang lebih hampir sama seperti yang ada di web. Ada juga perakirannya untuk besok, H+2 dan H+3. Begitu juga untuk wilayah pelayanan lainnya. Baiklah, itulah sedikit penjelasan dari kami terkait faktor meteorologi di Laut Cina Selatan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.